Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Angkutan Umum pertemuan ke-6, kita akan membahas mengenai sistem dan prasarana perhentian. Setelah pada pekan lalu kita membahas mengenai sistem jaringan rute, kita sekarang akan beralih kepada salah satu bagian angkutan umum yang lainnya, yaitu sistem dan prasarana perhentian. Jadi, di sini yang pertama kita akan mengetahui beberapa istilah terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah TPKPU. Jadi, TPKPU ini adalah tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum. Nah, TPKPU ini terdiri dari halte dan tempat perhentian bis. Nah, halte adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan. Jadi kata kuncinya halte adalah dilengkapi dengan bangunan. Dan kemudian ada juga tempat perhentian bis atau bis stop adalah tempat untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang, yang selanjutnya akan kita sebut dengan TPB. Jadi TPKPU ini terdiri dari halte dan TPB. Adapun halte ini yang berupa bangunan, sedangkan TPB ini dia hanya berupa tempat perhentian tapi tidak ada bangunannya. Nah, ini kemudian merupakan contoh dari halte-halte yang ada. Kalau kita lihat di sini, bentuknya cukup unik dan cukup indah dipandang mata, sehingga ini cenderung akan menarik generasi milenial dalam meningkatkan keinginan untuk naik public transport. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kebijakan operasional apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan pemilihan prasarana perhentian angkutan umum, atau bisa kita sebut dengan TPB yang tadi atau dengan halte. Nah, kebijakan operasional yang pertama adalah terkait level of travel demand. Nah, jadi dalam kita memilih penempatan, kemudian ukuran dan lain sebagainya, kita perlu memilih dengan beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama adalah level of travel demand. Jadi di mana banyaknya pergerakan penumpang ini perlu diantisipasi oleh operasional angkutan umum pada lintasan rutenya. Jadi yang sebagaimana kita ketahui bahwa angkutan umum ini perlu kita petakan terlebih dahulu seberapa jauh demand-nya gitu. Dan seberapa besar sih kira-kira potensi penumpang yang akan menggunakan angkutan umum. Sehingga ketika kita sudah mengetahui potensi penggunaan angkutan umum, maka kita tentunya harus menyediakan prasarana yang sesuai dengan jumlah atau kapasitas angkutan umum yang ada. Jadi jangan sampai orang-orang itu bisa terwadahi dalam angkutan umum, tapi ketika naik atau turun dari angkutan umum, yaitu melalui halte, itu akan ada ketidakseimbangan, sehingga hal ini perlu diantisipasi dengan perencanaan halte yang baik, seperti itu. Dan yang kemudian adalah terkait jarak berjalan kaki yang dapat ditolerir. Jadi selain dari berapa jumlah dari travel demand-nya ini, kita juga perlu memikirkan
terkait jarak dari berjalan kaki yang dapat ditolerir oleh orang-orang. Maksudnya di sini adalah jadi adalah jarak yang masih dianggap nyaman dari tempat tinggal atau tujuan calon penumpang ke perhentian yang terdekat. Jadi karena memang tidak mungkin ya akan ada halte yang langsung letaknya di depan rumah seseorang, maka orang tersebut atau calon penumpang tersebut harus berjalan dari tempat asal ke halte, begitupun sebaliknya gitu, dari halte ke tempat tujuan. Nah, itu perlu dipertimbangkan mengenai jarak berjalan yang sebetulnya dapat ditolerir. Karena ketika kita mendesain sebuah halte dengan jarak berjalan kaki yang tidak dapat ditolerir, otomatis orang akan tidak nyaman gitu dalam memilih angkutan umum sebagai sarana berpergiannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi perhentian angkutan umum. Jadi, perhentian angkutan umum ini bisa kita bagi menjadi empat gitu ya, yaitu yang pertama adalah perhentian di ujung rute atau terminal. Nah, yang kedua adalah perhentian yang terletak di sepanjang lintasan rute. Yang ketiga adalah perhentian pada titik di mana dua atau lebih lintasan rute bertemu. Yang terakhir adalah perhentian pada intermode terminal. Nah, contoh yang pertama gini, perhentian di ujung rute atau terminal. Jadi ketika kita memiliki sebuah rute, kita menaiki sebuah rute gitu, akan ada ujung dari rute. Nah, ujung dari rute ini kadang bisa kita sebut dengan terminal. Nah, di sini penumpang harus mengakhiri perjalanannya atau bisa jadi penumpang dapat mengawali perjalanannya. Nah, contoh dari perhentian angkutan umum yang berada di ujung rute atau terminal itu kalau kita di sini punya sebagai contoh, ini adalah peta rute KRL Jabodetabek. Nah, yang disebut dengan perhentian di ujung rute atau terminal adalah di sini. Ini contoh adalah pada stasiun Bekasi. Jadi di stasiun Bekasi ini merupakan perhentian di ujung rute. Atau bisa kita lihat di sini misalnya stasiun Nambo, stasiun Bogor. Di sini ada Rangkas Bitung. Kemudian di sini ada stasiun Tangerang, stasiun Tanjung Priuk. Nah, ini merupakan perhentian di ujung rute atau terminal. Jadi di sini bisa jadi orang dari misalnya kalau kita mau ke Bekasi, berarti dari Jakarta Kota, maka dia ketika berhenti di Bekasi dia akan mengakhiri perjalanannya di sini. Atau bisa jadi ada orang dari Bekasi ingin ke Jakarta, maka dia akan mengawali perjalanan dari stasiun Bekasi. Nah, kemudian yang kedua adalah perhentian yang terletak di sepanjang lintasan rute, di mana di sini penumpang dimudahkan untuk akses dan kecepatan angkutan umum dapat dijaga pada batas wajar. Nah, contoh kalau pada peta rute KRL ini terkait perhentian yang terletak di sepanjang lintasan rute adalah di antara ujung dengan ujung gitu ya. Berarti di sini kita ambil contoh lintasan Bogor ke Manggarai. Nah, berarti stasiun Cilebut, Bojonggede, Depok, Depok Baru sampai dengan Tebet ini merupakan perhentian yang terletak di sepanjang lintasan rute. Nah, kemudian tadi kan saya sebutkan semua kecuali dengan Citayam. Nah, sebetulnya Citayam ini apa gitu? Citayam ini merupakan perhentian pada titik di mana dua atau lebih lintasan rute itu bertemu. Jadi pergantian angkutan umum pada titik ini disebut dengan transfer, yang dimaksudkan agar penumpang yang ingin transfer tidak perlu menunggu. Jadi kita
ambil contoh di sini ada rute dari Manggarai ke Bogor dan ada rute dari Manggarai ke Nambo. Nah, jadi di sini ada dua lintasan rute yang bertemu di sini. Dan kemudian pada akhirnya dia misalnya awalnya dari Tanah Abang ke sini, terus akan ke Nambo. Dan dari Jakarta Kota dia akan ke Bogor. Maka orang dari Jakarta Kota ketika ingin ke Nambo, maka dia harus transfer dulu di sini, karena kalau kita lihat pada jalur merah di sini dari Jakarta Kota dia hanya ada sampai ke Bogor, dia tidak akan ke Nambo. Jadi maka di sini di stasiun ini maka dia akan transit berganti kereta ke jalur kuning dan dia baru bisa ke Nambo. Ini yang kita sebut dengan poin ketiga, yaitu perhentian pada titik di mana dua atau lebih lintasan rute bertemu. Dan yang terakhir adalah perhentian pada intermoda terminal, di mana bedanya nomor 3 dan nomor 4 ini adalah pada nomor 4 itu akan dilakukan pertukaran moda. Sementara pada nomor 3 tidak ada pertukaran moda. Jadi dengan kata lain, misalnya dia dari bis ke bis, dari kereta ke kereta yang lain, itu disebut dengan yang pada nomor 3. Sementara nomor 4 ini ketika ada perubahan moda, maka disebut dengan intermoda terminal. Nah, pada intermoda terminal ini memang tantangannya cukup berat gitu, dimana pengaturan dan perencanaan yang baik sangat dibutuhkan agar intermodality ini dapat terjadi secara efisien dan efektif. Nah, kemudian yang menjadi patokan dari efisien dan efektif ini adalah sebetulnya waktu tempuh dan waktu tunggu. Jadi pada tempat-tempat atau titik-titik transfer, misalnya contohnya pada stasiun Citayam, pada stasiun Manggarai, Tanah Abang, Duri, kemudian Jatinegara. Nah, ini merupakan titik-titik transfer di mana orang-orang itu akan memikirkan mengenai waktu tempuh dan waktu tunggu. Karena penumpang pasti pada dasarnya ingin memiliki waktu tempuh yang singkat dan waktu tunggu yang singkat juga. Kemudian selain waktu tempuh dan waktu tunggu, ada juga terkait jarak berjalan. Jadi ketika kita membuat sebuah perhentian pada intermoda terminal, kita juga harus memastikan bahwa penumpang itu ketika ingin bertukar moda, dia menghabiskan waktu yang sedikit untuk berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan kata lain, ya tempatnya dekat gitu. Sebagai contoh, kalau di sini adalah pada Sudirman, stasiun Sudirman. Tapi di sini memang tidak ada tulisan integrasinya, tapi secara kenyataannya bahwa di dekat stasiun Sudirman ini mungkin jalan sekitar kurang dari 5 menit itu akan sampai kepada stasiun MRT Jakarta. Nah, jadi ini merupakan semacam perhentian pada intermoda terminal, meskipun pada kenyataannya memang belum terkoneksi secara utuh. Jadi dari dalam satu bangunan itu langsung antara MRT dengan KRL itu belum ada, tapi di sini setidaknya jarak berjalannya sudah cukup kecil. Itu adalah klasifikasi perhentian angkutan umum. Selanjutnya adalah kriteria jarak antara tempat pemberhentian. Nah, sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa dalam satu rute akan ada beberapa tempat pemberhentian atau halte. Nah, kita juga perlu mempertimbangkan berapa besar jarak antara satu halte dengan halte yang lain. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang akan membantu kita dalam menentukan jarak antara tempat pemberhentian. Nah, sebetulnya ada 3 kriteria ketika kita ingin menentukan jarak antaranya, yaitu yang pertama adalah kita harus mempertimbangkan jarak yang dianggap nyaman bagi penumpang untuk berjalan dari dan ke perhentian. Nah, jarak yang dianggap nyaman ini sebetulnya nanti akan berbeda-beda tergantung dari kondisi
penduduk dari suatu negara atau suatu wilayah tersebut. Nah, kemudian hal ini juga sebetulnya dipengaruhi dengan cuaca. Jadi pada cuaca yang cukup ekstrim, maka jarak yang nyaman bagi penumpang untuk berjalan itu sebetulnya akan lebih kecil karena cuaca yang ekstrim, entah itu ekstrim panas atau itu ekstrim dingin. Sedangkan pada cuaca yang dianggap nyaman bagi orang-orang untuk berjalan, maka jaraknya nanti akan semakin besar yang mereka inginkan. Maka ini sebetulnya bisa jadi jarak ini nanti akan berpengaruh kepada kondisi wilayah masing-masing dan cuaca wilayah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah tata guna tanah dari koridor daerah lintasan rute. Nah, jadi jika ada sebuah lintasan rute, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu tata guna lahan dari koridor tersebut. Nah, di sini kita punya sebuah tabel. Nah, tabel ini membagi zona menjadi 5 berdasarkan tata guna lahannya. Yaitu yang tata guna lahan yang pertama adalah pusat kegiatan sangat padat. Contohnya adalah pada pasar dan pertokoan. Ini bisa lokasinya ada pada CBD atau Central Business District, Central Business District, atau pada kota. Kemudian di sini untuk tata guna lahan seperti pasar dan pertokoan atau kegiatan yang sangat padat, maka jarak tempat henti yang disarankan adalah 200 sampai 300 meter. Nah, di sini ada keterangan bahwa jarak 200 meter dipakai bila sangat diperlukan saja. Jadi, namun jarak umum untuk pusat kegiatan yang sangat padat ini sebenarnya 300 meter. Jadi, antara satu halte dengan halte lainnya itu jaraknya sekitar 300 meter. Kemudian untuk tata guna lahan yang padat, misalnya adalah perkantoran, sekolah, jasa yang lokasinya di kota, dia jarak tempat hentinya berada pada kisaran 300 sampai 400 meter. Kemudian untuk tata guna lahan pemukiman yang lokasinya di kota, maka jarak tempat hentinya sama dengan zona 2 yaitu 300 sampai 400 meter. Kemudian yang keempat adalah tata guna lahan campuran padat, yaitu bisa saja dengan perumahan, sekolah, jasa, namun bedanya di sini lokasinya pada pinggir kota. Di sini jarak tempat hentinya biasanya adalah 300 sampai 500. Jadi memang agak lebih panjang jarak tempat hentinya. Dan yang terakhir adalah campuran jarang, yaitu perumahan, ladang, sawah, tanah kosong. Kalau kita lihat di sini ini kan sebetulnya yang penduduknya agak jarang dan lokasinya juga di pinggiran, ini jarak tempat hentinya bahkan bisa sampai 500 sampai 1000. Nah, ini yang nanti ketika kalian ingin menentukan seberapa besar jarak dari satu halte ke halte lainnya, perlu dilihat tata guna lahan. Apakah tempat perencanaannya itu adalah pusat kegiatan padat, ataukah cukup padat saja di kota atau pemukiman kota, atau bahkan lokasinya misal di pinggiran. Nah, ini yang perlu dilihat terlebih dahulu. Bisa saja kita lihat dari dokumen RT RW atau melihat dengan struktur geografis dan lain sebagainya. Kemudian setelah tata guna lahan, ada kriteria terakhir dalam kita menentukan jarak adalah kondisi dan karakteristik dari jalan yang akan kita rencanakan. Nah, kemudian terkait jarak lagi, tadi kan kita sudah membahas mengenai kriteria jarak. Nah, ini kita sekarang akan membahas mengenai pengaruh jarak antar tempat pemberhentian terhadap berbagai kepentingan. Jadi kalau kita tadi sudah punya beberapa kriteria dalam menentukan jarak antar halte gitu, nah sekarang sebetulnya apa sih pengaruh dari jarak
itu ketika dia lebih panjang itu pengaruhnya apa ke kepentingan yang mana gitu, dan kemudian ketika lebih pendek maka siapa yang akan diuntungkan. Nah, ketika kita bicara mengenai kepentingan, di sini akan terbagi menjadi 3 kepentingan, yaitu dalam angkutan umum itu pasti akan ada operator. Operator ini orang yang menyediakan jasa angkutan umum. Kemudian ada juga yang kedua adalah penumpang. Jadi penumpang ini adalah orang yang menggunakan angkutan umum, dan yang terakhir adalah pemerintah. Pemerintah sebagai regulator. Nah, dalam sudut pandang operator, apabila jaraknya semakin tinggi, misal kita lihat kita punya ini adalah Transjakarta, rute Transjakarta. Jadi kita misalnya punya ujung rute ada di kota dan Blok M, kemudian kita punya tempat pemberhentian atau halte-halte lainnya. Bisa kita lihat di sini. Di sini Harmoni Central Busway ini sebenarnya dia adalah tempat transit yang nanti sebenarnya akan bertemu dengan rute lainnya. Tapi di sini kita ambil saja. Nah, contoh kita ambil di sini panjang rutenya itu sekitar 12,9. Jadi dari ujung ke sini sampai ujung ke sini dia 12,9 km. Jumlah haltenya ini ada 20 dan jarak rata-rata haltenya itu 650 meter. Untuk jam kedatangan atau keberangkatan bisnya itu pada jam sibuk itu dia setiap 1,5 menit. Bayangkan, ini berarti sebetulnya sangat padat ya sebetulnya, karena dia jam sibuk itu setiap 1,5 menit akan ada bis yang datang. Kemudian pada jam biasa dia 2-3 menit dengan jam pelayanan jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Nah, apabila kita lihat di sini ya jarak rata-rata antar halte. Jadi misalnya dari halte kota ke halte Glodok dia 650 meter. Nah, ini 650 meter, 650 meter. Nah, ketika kita mendesain jarak antara tempat pemberhentian, ketika kita melihat dari sudut pandang operator, semakin jaraknya itu semakin tinggi. Jadi ya jaraknya misalnya orang-orang misalnya pengennya 200 meter, penumpang itu pengen 200 meter, tapi operator misalnya ternyata kalau kita desain menjadi 500 meter, nah itu berarti nanti, jadi intinya ketika semakin panjang rutenya, maka operator itu akan semakin diuntungkan. Karena apa? Karena biaya perawatannya berkurang. Jadi semakin panjang, misalnya dari sini sampai sini 12,9 km, kemudian jarak rata-ratanya bisa kita panjangkan menjadi 1000 meter. Berarti kan otomatis misalnya bisa kita anggap ada satu halte yang sebetulnya jadinya tidak ada, ditiadakan, karena jarak antar rutenya semakin panjang. Maka otomatis ya haltenya akan semakin sedikit pula gitu. Dan halte yang sedikit akan mengindikasikan kepada biaya perawatan yang semakin sedikit pula. Jadi dari sudut pandang operator, semakin jaraknya semakin tinggi gitu, semakin lebar, maka ya biaya perawatannya berkurang. Kemudian mereka juga menganggap bahwa BBM-nya akan semakin hemat. Kenapa? Karena otomatis tempat yang disinggahi akan lebih sedikit. Misalnya awalnya tadi 10, di sini ada 20 awalnya, terus menjadi misalnya 10 karena jumlah jarak rata-rata haltenya dipertinggi gitu, dan kemudian maka jumlah haltenya akan semakin rendah. Nah, otomatis ya dia cuma berhenti pada 10 tempat. Nah, kenapa bisa diindikasikan kalau 10 tempat jadinya BBM-nya semakin hemat? Ya karena tidak akan ada waktu untuk bis tersebut menaik atau menurunkan penumpang. Karena pada posisi menaik atau menurunkan penumpang, bis itu juga akan berada pada posisi idle. Posisi idle ini maksudnya adalah dia diam tapi tetap menyalakan mesin dari kendaraan, sehingga dia tetap akan mengeluarkan
BBM-nya tersebut. Jadi ketika nanti dari sisi operator, ketika jarak antar haltenya semakin tinggi, maka biaya perawatannya berkurang dan BBM-nya akan semakin hemat. Nah, kemudian sekarang kita lihat dari sisi penumpang. Sebetulnya kalau misalnya jaraknya itu semakin lebar antar halte atau semakin tinggi, maka apa yang dirasakan penumpang? Nah, yang pertama adalah penumpang akan merasakan bis lebih nyaman. Ini kita akan membahas positifnya dulu, yaitu bis lebih nyaman. Kenapa? Karena akselerasi atau dekselerasinya itu jarang. Jadi ketika bis melakukan akselerasi atau deselerasi, pasti sebetulnya itu akan menimbulkan momen inersia. Jadi kayak kelembaman gitu. Jadi kita akan merasa ada goncangan-goncangan sedikit. Sedangkan kemudian pada sisi penumpang gitu, dia juga akan merasakan bahwa dengan jarak halte yang tinggi itu dia akan merasa dia dapat merasakan, jadi bisnya itu bisa menggunakan kecepatan yang tinggi, sehingga ketika kecepatan yang tinggi maka waktu tempuhnya rendah. Nah, kemudian ini adalah positifnya. Namun negatifnya, ketika jarak halte semakin panjang atau semakin tinggi, maka ya jarak ke tempat tujuan dari halte semakin jauh. Karena pada awalnya misalnya kita misalkan rutenya kita perpanjang antar haltenya, maka misal kita anggap halte Glodok ini tidak ada. Nah, apabila ada penumpang yang ingin sebetulnya turun di Glodok gitu, tapi ya dia hanya bisa dari kota atau dari Olimo gitu, dari halte Olimo, dan dia harus jalannya akan semakin lebih jauh dibandingkan ketika pada jarak halte yang lebih pendek. Jadi dia bisa turun di Glodok dan langsung mungkin jalan sekitar berapa ratus meter atau berapa puluh meter. Nah, ini dari sisi pandang penumpang. Nah, kemudian bagaimana pengaruh jarak antar halte itu dari sisi pemerintah? Nah, dari sisi pemerintah adalah ketika halte berkurang, karena tadi ya jarak rata antar halte diperpanjang, maka halte berkurang. Maka ketika halte berkurang, kapasitas jalan akan bertambah. Karena ya mau tidak mau sebetulnya halte itu menyebabkan tundaan-tundaan dan terkadang menyebabkan ketidaklancaran lalu lintas, sehingga dia akan mengurangi kapasitas jalan yang jalannya seharusnya bisa dimuat sekian kendaraan, tapi karena ada yang berhenti maka dia akan menurunkan kapasitas jalan. Sedangkan ketika halte berkurang, maka kapasitas jalan ya akan bertambah, seperti itu. Dan kemudian ketika jarak rata-rata antar haltenya itu diperlebar lagi, maka polusi udara dan suara itu akan berkurang. Kenapa? Karena ya di dalam posisi idle ketika haltenya banyak, maka dia akan tetap menimbulkan polusi udara akibat BBM itu tadi, dan juga menghasilkan polusi suara itu, karena di posisi idle itu juga dia menghasilkan polusi suara. Nah, ini merupakan 3 kepentingan, yaitu operator, penumpang, dan pemerintah yang terdampak gitu terhadap dari kalau ada jarak antar tempat pemberhentian. Nah, ini memang memiliki ciri khas dan karakternya masing-masing ya, antara operator, penumpang, dan kemudian yang terakhir adalah pemerintah. Nah, kemudian ini ada mengenai kebijakan operasional mengenai lokasi perhentian angkutan umum. Jadi dalam lokasi perhentian angkutan umum secara kebijakan operasional itu terbagi menjadi 3, yaitu flag stop, set stop, dan mix stop. Nah, maksud dari kebijaksanaan operasional lokasi perhentian flag stop adalah di mana pengemudi diinstruksikan agar merespon keinginan penumpang kapan sebaiknya angkutan berhenti. Jadi sebagai contoh ya, ketika pengemudi ingin turun, dia langsung memberikan kode atau sinyal kepada pengemudi
agar dia bisa langsung berhenti angkutannya. Ini contohnya ya seperti misalnya pada angkot gitu. Angkot itu kan dia tidak punya halte ya. Jadi dia ketika angkot ini memiliki sistem flag stop di mana penumpang akan bilang kepada supir angkotnya untuk minta berhenti, dan kemudian dia kadang berhenti di mana saja. Kalau kita lihat pada contoh gambar ini, bahkan di tengah jalan pun bisa menjadi tempat naik turunnya penumpang. Meskipun hal ini sebetulnya cukup berbahaya untuk keselamatan penumpang, keselamatan angkot, keselamatan kendaraan-kendaraan di sekitarnya, ini sebetulnya cukup berbahaya. Nah, flag stop ini biasanya dilakukan apabila kecepatan rata-rata angkutan kota itu relatif tinggi. Kemudian potensi pergerakan penumpangnya besar dan jarak tempuh berjalan kakinya pendek. Ya karena ketika pergerakan penumpangnya besar, maka akan ada kemauan-kemauan yang banyak untuk orang untuk naik dan turun di manapun. Kemudian ya otomatis ketika flag stop, ya otomatis jarak tempuh berjalan kakinya semakin pendek, karena ya penumpang bisa turun dimanapun yang dia mau, yang dia rasa jarak tempuh berjalan kakinya ini nanti paling pendek. Kemudian kebijaksanaan operasional terkait lokasi perhentian angkutan umum itu ada set stop. Nah, set stop ini di mana pengemudi diwajibkan untuk berhenti di setiap perhentian yang telah ditentukan. Nah, ini contohnya adalah pada BRT gitu. BRT misalnya Transjakarta, Transjogja, ini merupakan kebijaksanaan operasional pada lokasi perhentian angkutan umum yang menggunakan set stop. Jadi ya mau ada penumpangnya, mau tidak ada penumpangnya, ya dia tetap harus mendatangi halte tersebut gitu. Nah, di sini biasanya set stop ini dilakukan pada pergerakan penumpang yang sedang sampai tinggi sekali dan masih dipertimbangkan, dan ini ketika kita menggunakan sistem set stop ini, maka perlu dipertimbangkan jarak antar tempat henti. Jadi jangan sampai karena kita menggunakan set stop ini kan otomatis penumpang tidak bisa berhenti pada yang dia mau atau yang paling dekat dengan tujuan dia gitu. Maka perlu dipertimbangkan sebetulnya jarak antar tempat hentinya ini mau berapa agar penumpang ini tetap mau menggunakan angkutan umum. Nah, kemudian yang terakhir adalah mix stop. Nah, mix stop ini sebetulnya campuran antara flag stop dan set stop. Jadi pengendara diperbolehkan pada daerah tertentu untuk berhenti tidak di perhentian yang sudah ditentukan jika ada penumpang yang ingin turun ataupun calon penumpang yang ingin naik. Sedangkan pada daerah-daerah lainnya, pengendara diwajibkan untuk berhenti di setiap perhentian yang dijumpai. Nah, ini itu sebetulnya contohnya bisa kita lihat pada bis antar kota antar provinsi, bis AKAP. Jadi kalau kita lihat pada bis AKAP ini sebetulnya ada tempat-tempat yang harus disinggahi oleh bisnya. Misalnya pada terminal-terminal di setiap kota dia harus disinggahi, tapi diperbolehkan juga untuk penumpang yang ingin turun di jalan selama jalan itu dilalui oleh bis AKAP tersebut. Nah, jadi dia mix stop. Nah, ini di sini dilakukan pada lintasan rute karena ada lintasan rute dengan demand tinggi, tapi di sisi lain ya ada lintasan yang potensinya rendah. Jadi kalau misalnya di kota dia punya demand tinggi, maka ya dia harus singgah pada terminal-terminal. Namun pada lintasan yang potensinya rendah atau demandnya rendah, dia dibolehkan untuk orang itu turun sesuai dengan kemauannya dia. Nah, ini sebetulnya tergantung dengan pemilihan flag stop, set stop, atau mix stop ini tergantung kepada kondisi dari masing-masing penumpang, kemudian